Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi yassir wa la tu'sir wa la bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dan saya hormati Iwan Satu Purbolinggo, para ustaz-ustazah, khusus Ustaz Atibbar sebagai ketua penggerak keagamaan di Iman Satu Purbolinggo, anak-anak sekalian yang saya cinta sayangi. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini yang kesekian kalinya sudah kita berkumpul di bulan Ramadan di Masjid Raudhatul Muta'alim ini dalam rangka kegiatan pondok Ramadan atau hikmah Ramadan. Setiap selesai sholat duha, anak-anak sekalian saya banggakan, kita tentu wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di bulan suci ini, di bulan Ramadan, di bulan puasa, kita masih diberi kesempatan dan maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menambah pundi-pundi kebaikan kita. Di samping di bulan Ramadan ini sudah baik, sudah di bulan suci, kita berpuasa, masih Allah kita ditambah lagi kebaikan sebagai ibadah kita kepada Allah, yaitu kegiatan pada saat ini, ya hikmah Ramadan atau pelajaran seputar fikih dan akidah. Beberapa pertemuan sebelumnya para ustaz, para pembina sudah juga memberikan materi kepada anak sekalian. Saat ini saya punya jadwal dengan materi sholat jamak dan qashar atau sholat qashar dan jamak. Anak-anak sekalian yang saya cintai, sholat qashar gini, di dalam syariat atau dalam fikih itu ada dua istilah. Ada istilah rukhsah ya, dan azimah, atau azimah dan rukhsah. Jadi saya mulai dulu. Ada istilah azimah dan rukhsah. Azimah itu yaitu ibadah yang kita lakukan sebagaimana ketentuan awal, itu namanya azimah ya. Contoh misalnya sholat zuhur 4 rakaat, itu azimah. Sholat asar 4 rakaat, itu azimah. Puasa di bulan Ramadan seperti saat ini istilahnya azimah. Tapi kalau ada dispensasi yang diberikan syariat kepada kita, itu dikenal dengan istilah rukhsah. Rukhsah. Apa contohnya? Orang di bulan Ramadan bepergian atau sakit, kemudian dia diperbolehkan tidak berpuasa dan ditunda puasanya setelah bulan-bulan berikutnya. Begitu itu namanya rukhsah. Sama.
orang dalam kondisi tertentu atau manusia tertentu boleh mengumpulkan sholat atau boleh mengurangi rakaat sholat yang 4 menjadi 2, itu namanya rukhsah, dispensasi, karena ada alasan-alasan tertentu yang dibenarkan oleh syariat atau dibenarkan oleh agama. Sama dengan kehidupan kita sehari-hari di sekolah ini ada rukhsah. Anak-anak yang lagi sakit itu boleh tidak masuk, izin kepada wali kelasnya, itu rukhsah, diperbolehkan tidak masuk. Masuknya Anda ke sini ini namanya azimah. Apa namanya? Azimah. Keringanan namanya rukhsah. Untuk mendapatkan rukhsah itu harus ada alasan-alasan tertentu yang dapat diterima oleh syariat sehingga kita dapat keringanan-keringanan. Saya kasih contoh yang lain. Makan bangkai hukumnya haram. Jadi awal makan bangkai itu hukumnya haram, tidak boleh makan bangkai. Itu namanya azimah, ketentuan awal. Tapi bagi orang yang sakit dan harus makan bangkai, menurut ketentuannya, misalnya dari dokter atau dari medis, maka bagian makan bangkai bagi orang yang sakit itu menjadi rukhsah bagi dia, menjadi keringanan atau dispensasi yang diberikan syariat. Kaitannya dengan materi kali ini, kita bisa mendapatkan keringanan sholat yang biasanya 4 rakaat hanya bisa atau bisa dikerjakan hanya dengan 2 rakaat saja. 4 rakaat ya, yang dapat rukhsah itu 4 rakaat. Apa saja 4 rakaat? Zuhur, asar, isya. Berarti hanya 3. Yang dapat dikurangi menjadi 2 itu hanya 3. Zuhur, asar, isya. Yang lain tidak bisa. Maghrib tidak bisa dikurangi, apalagi subuh ya. Kalau subuh dikurangi kertong ya, mau maghrib dikurangi kertong setengah lah dia. Jadi yang hanya boleh itu hanya 4 rakaat. Tetapi bolehnya kita mengqashar sholat ini, menjadikan yang 4 tadi menjadi 2 dengan beberapa ketentuan atau istilahnya dalam fikih itu syarat. Kalau dalam fikih Syafi'iyah atau fikih Syafi'i itu ada 5 syarat. Orang itu bisa menjadikan sholat yang biasanya 4 rakaat hanya dikerjakan 2. Pertama, syaratnya itu adalah bepergian yang tidak maksiat. Bepergian yang tidak maksiat. Maksiat dalam bepergian itu ada 2 ya. Jadi istilahnya itu ada asi di safar, ada asi lis safar. Yang satu pakai fi, yang kedua pakai li. Jadi kalau orang bepergian memang mau maksiat, tidak boleh mengqashar sholat. Contohnya Anda mau ke Surabaya, di sana Anda mau berjudi, tidak boleh. Atau mau mencuri ayam, tidak boleh. Termasuk mencuri yang lain, ya, tidak boleh. Kenapa? Karena sejak awal dia sudah mau menuju maksiat. Jadi syaratnya harus perjalanan bukan maksiat. Kalau maksiatnya tidak sengaja di tengah jalan, itu boleh. Ya, misalnya Anda mau pergi ke Surabaya tadi, nyampe di tengah jalan tanpa sengaja atau memang bukan tujuan Anda berbuat maksiat. Misalnya mencium patung, misalnya patung yang hidup, lah itu maksiat. Gimana nyawa? Patung hidup itu maksudnya yang manusia yang tidak sah secara syar'i, itu maksiat. Tetapi Anda tetap boleh mengqashar sholat, menjadikan sholat 4 rakaat di 2. Kenapa? Karena perjalanannya bukan menuju maksiat, hanya kemaksiatannya kebetulan di tengah jalan.
Akhirnya anak-anak ya. Jadi begini, kalau sejak awal sudah memaksiat tidak boleh. Sama dengan Anda belajar, saya sering mengatakan ke anak-anak di kelas itu. Kalau memang Anda belajar di kelas memang sengaja mau tidur, itu oleh guru tak dibenarkan. Kenapa? Aslinya lisafar, sengaja memang mau tidur. Tapi kalau Anda mendengarkan dengan baik penjelasan guru kemudian guong-guong, lagi tidak masalah. Karena Anda tidak sengaja mau tidur karena kegantuan saja. Hidup terselubung biasanya, tidak masalah. Karena itu aslinya asli filsafat. Jadi kekeliruannya tidak disengaja di tengah jalan. Sekira begitu. Makanya kalau ada di kelas, Anda langsung tidur di bawah itu tidak boleh. Kalau Anda duduk mendengarkan Pak Guru kemudian lagi itu lain, tidak ada masalah itu. Karena memang Anda ngantuk, tidak ada kesengajaan. Itu yang pertama. Jadi syarat pertama, perjalanan bukan menuju maksiat. Yang kedua, jarak tempuh perjalanan 16 parsah. Di kitab itu istilahnya parsah. Kalau dikonversi atau diistilahkan dengan Indonesia itu hampir 80 kilo sekian lah. 80 kilo atau 85 kilometer. Jadi jaraknya harus jauh. Misalnya di sini Bangil ya, atau di sini Surabaya sudah masuk sekali, Bangil sudah masuk karena sekian 90 sekian. Tapi kalau perjalanannya dekat, misalnya sambian mau ke Keraksan, tidak boleh, tidak ada kosor, tidak bisa mengkosor sholat. Atau orang Boniran mau ke Kota Anyar, tak boleh ya, Boniran Kota Anyar ya, jalur serupa, jadi minimal harus 80 kilo. 80 kilo. Sekarang sudah ada GPS, sudah ada Google Map, Anda sudah tahu. Misalnya Anda mau berangkat ke mana, ditujukan ke daerah Pasuruan, tulis, akan muncul dari jarak berangkat Anda itu berapa kilo, itu sudah muncul. Jadi enak. Kalau nyampe 80, apalagi back, itu sudah diperbolehkan mengkosor sholat atau mengurangi rakaat salat yang asalnya 4 menjadi 2. Gitu ya. Jadi yang kedua syaratnya jarak tempuhnya minimal 80 km. Kemudian yang ketiga, muaddiyan fi sholati. Sholatnya harus sholat ada. Jadi sholat ada dua, ada sholat ada, ada sholat qadha. Kalau sholat ada itu mengerjakan sholat sesuai dengan waktu yang semestinya. Sholat duhur di waktu duhur, sholat asar di waktu asar, atau maghrib di waktu maghrib. Kalau sholat qadha, sholat duhur di luar waktu sholat duhur, misalnya sampai waktu asar dan sebagainya. Nah, untuk bisa mengkosor sholat itu harus sholatnya sholat ada. Tidak boleh ada punya hutang sholat qadha kemudian dilaksanakan dengan kosor. Ini misalnya seperti para siswi ini yang misalnya lagi punya hutang sholat kemudian dikerjakan dalam keadaan kosor, tidak boleh. Kenapa? Karena sholatnya sholat qadha. Itu yang keberapa itu? Yang ketiga. Kemudian yang keempat, daripada syarat orang itu bisa mengkosor sholat, niat sejak takbiratul ihram. Jadi nomor 4 niat. Begitu Allahu Akbar, hatinya sudah bergerak. Saya sholat duhur 4 rakaat atau saya sholat duhur 2 rakaat. Kalau bahasanya usolli fardhu duhri raka'ataini qasran fardhu lillahi ta'ala wa mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Salah, pokoknya intinya itu. Jadi usolli fardhu duhri raka'ataini qasran fardhu lillahi ta'ala. Ini yang tidak. Ketika Allahu Akbar memang sengaja sholatnya mau dijadikan 2. Jalan niat sholat sebiasa Pak pada tibuan usolli fardhu isya'i raka'ataini qasran fardhu lillahi ta'ala atau lillahi ta'ala.
Jadi sejak awal ketika sudah niat, hatinya sudah mengatakan sholat yang 4 mau dijadikan 2, begitu. Tidak boleh kemudian Anda tidak ada keinginan menjadikan 2 sholat, yang 4 tahu-tahu sholatnya langsung jadi 2, tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada niat untuk mengkosor sholat. Kemudian yang terakhir dari syarat kosor itu adalah tidak boleh berjamaah atau bermakmum kepada orang yang tidak mengkosor. Ada imam sholat duhur 4 rakaat, sambian menjadi makmum niat kosor, tidak bisa. Harus sholat sendirian atau berjamaah dengan orang yang sama-sama mengkosor sholat. Jadi pada pokok sholat, mun imamah tidak kosor, sholat makmumnya tidak sah. Nah itu syarat yang terakhir, yang kelima. Jadi saya ulangi lagi, yang pertama tadi itu adalah perjalanannya tidak menuju maksiat. Yang kedua, jarak tempuhnya 16 parsa atau sekitar 80 kilo. Yang ketiga, melaksanakan sholat ada, bukan sholat qadha. Yang keempat, niat sholat qasar. Yang kelima, tidak boleh berjemaah kepada orang yang tidak mengqasar. Bagus, Anda sudah hafal itu. Kayak gitu ya. Kayak siapa yang membolehkan kita mengqasar sholat? Al-Qur'annya. Al-Quran sendiri sudah memberi keringanan kepada kita. Jadi Allah itu memberi syariat kepada kita, kepada umat manusia, dalam rangka memudahkan urusan manusia. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Di Al-Quran itu tentang qasar ayatnya begini: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Al-Quran. Wa idza darabtum fil ardi, kalau kamu itu bepergian di muka bumi, falaysa 'alaikum junahun, maka kalian tidak berdosa an taqsuru minas sholati, untuk mengqasar salat. Menjadikan salat yang 4 dijadikan 2 itu tidak berdosa, artinya boleh-boleh saja. Anda tidak perlu khawatir ya. Tidak perlu khawatir, terutama orang yang belum pernah mengqasar salat atau belum pernah menjamak sholat. Jangan khawatir, ini sah, boleh, bahkan disyariat. Kadang-kadang kan orang itu kalau perjalanan, enggak, saya tidak mau mengqasar, saya mau 4 saja. Tidak begitu. Utamanya sama saja. Bahkan kalau orang ragu-ragu dengan syariat ini, sangat dianjurkan untuk mengqasar. Jadi misalnya kan kadang-kadang ada orang yang belum pernah mengqasar, seakan-akan hatinya berat, masa mau sholat duhur 2 rakaat. Ketika kondisi seperti itu sangat dianjurkan untuk sholat qasar, sebagai bukti bahwa ini bagian daripada syariat. Jadi kalau ada syariat, terus kita ikut ya. Bahkan ada pendapat yang mengatakan itu seharusnya memang lebih baik mengqasar. Ketika Allah memberi keringanan, mempersilakan, kok tidak kita mengambil? Sebaiknya kita ambil. Mau itu keringanan dari Allah, rukhsah dari Allah, keringanan dari syariat, ya kita ambil. Jangan kita sia-siakan. Sama dengan bonus lah. Kalau ada bonus, jangan kita sia-siakan, kita ambil. Ya, sebagai penghormatan, sebagai penghambaan kita kepada Allah. Sekali lagi, bagi Anda yang khususnya belum pernah mengqasar dan sedikit ada keraguan bahwa ini bagian daripada syariat, Anda sangat dianjurkan untuk melaksanakan ini sebagai bukti bahwa ini juga bagian daripada syariat. Ini juga bagian daripada perintah Allah. Di Al-Quran ayat yang tegasnya tadi itu, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati. Ya, lihat bagi Anda yang tafsir mungkin di surah An-Nisa mungkin ya, tidak tahu, coba cek lagi itu. Jadi itu ayat yang membolehkan kita mengqasar sholat. Selain qasar, ada juga istilahnya jamak. Ini bagian daripada rukhsah juga. Kalau jamak itu mengumpulkan 2 sholat fardu dalam 1 waktu. Bagus. Ada berapa jamak itu? 2. Jamak apa saja?
Jamaah takdim dan jamaah apa itu jamaah takdim? Di awal waktu. Kalau jamaah takhir, misalnya sholat duhur dengan asar dikerjakan di waktu maghrib, masuk jamaah apa itu? Oh tidak masuk ya. Duhur dan asar dikerjakan di waktu asar termasuk jamaah takhir. Kalau dikerjakan di waktu duhur jamaah takdim ya, jamaah takdim. Pernah melaksanakan jamaah anak-anak? Kapan Anda melaksanakan jamaah? Kemarin. Ya. Sholat jamaah sedikit lebih ringan daripada kosong salatnya. Karena jamaah ada yang membolehkan tidak harus bepergian, tapi dengan alasan yang lain. Anda menjamak sholat dengan alasan tertentu boleh. Sholat duhur dan asar dijamak, walaupun tidak bepergian, tapi dengan alasan tertentu ya. Ulama ada yang agak memperketat, misalnya sholat jamaah takdim di waktu hujan itu boleh. Anda misalnya terbiasa sholat di masjid Baitis Salam atau di masjid yang lain ya, mau berangkat itu waktu duhur ternyata hujan, Anda tidak bisa ke sana, silakan Anda sudah sholat duhur dan asarnya di rumahnya, di jamaah ya, namanya jamaah takdim. Jamaah takdim itu boleh. Atau misalnya karena alasan-alasan tertentu yang bisa dibenarkan ya, misalnya ada yang takbiratul ihram di situ, malah sakit, ada yang mengatakan itu boleh dijamaah. Tapi ini kalau Anda sekiranya tidak mau ikut ini ya silakan. Ada ulama yang memperbolehkan dalam keadaan sakit orang bisa menjamaah sholat duhur, asar atau maghrib dan isya. Subuh tidak perlu dijamaah ya, nanti subuh dijamaah, jamaah dengan duha itu apa dulu ya bayar. Gitu. Jadi untuk jamaah ini bisa laksanakan jamaah takdim atau jamaah takhir. Ada beberapa ketentuan. Jadi kalau orang jamaah takdim itu niatnya dilaksanakan ya ketika sholat. Kalau jamaah takhir karena mau menunda sholat yang di waktu yang pertama kepada waktu yang kedua, maka niat atau keinginan menjamaah itu sudah muncul sejak waktu yang pertama. Misalnya Anda bepergian jalan ke Surabaya, ke Bali ya, ke Bali sekarang. Anda mau ke Bali, berangkat dari sini jam 10 sampai duhur jam 12 ada di Situbondo. Anda ingin sholat duhurnya itu dikerjakan di waktu asar di Bali misalnya, maka sejak waktu duhur sudah ada niat dalam hati Anda ingin melaksanakan sholat duhur di waktu asar. Tidak boleh kemudian Anda tidak ada niat apa-apa, tidak ada niat untuk melaksanakan sholat duhur di waktu asar, tahu-tahu sudah masuk waktu asar. Kalau itu tidak dibenarkan. Nah, bagaimana kalau itu terjadi, Pak? Nah, menurut pendapat ulama, kalau terjadi seperti itu namanya sholat yang pertama menjadi sholat qadha, sholat yang kedua menjadi sholat hadar. Jadi Anda nyampe di Bali, kok ternyata sudah asar. Berarti Anda tidak perlu menjamaah, Anda tetap mengqadha sholat duhur, sholat asarnya dikerjakan sendiri. Ini ada apa namanya? Ada pendapat di kitab kuning itu, orang yang misalnya bepergian, pulang ke rumahnya, sudah mau pulang, ternyata di perjalanan dia sudah niat sholat jamaah takhir. Contoh, ada di Surabaya, berangkat dari Surabaya itu dari waktu duhur, dalam hatinya ingin menjamak sholat duhur dan asar di Probolinggo, ya, atau di masjid ini, di masjid Mu'aminah, pokoknya di luar desanya, sholatnya kerjakan di luar desanya, sebelum masuk desanya, ya. Desanya di Kraksan, ada orang itu sholat mau sholat di Kraksan, ternyata nyampe
kayak di iklan saat masuk waktu asar. Masuk waktu asar dan itu sudah betul. Anda naik bus, banyak tidak berhenti sampai di rumahnya misalnya. Nah, kalau kasus seperti itu, maka sama dengan yang tadi. Anda tetap mengerjakan sholat duhur, duhurnya itu qadha namanya. Kemudian asarnya itu adalah sholat ada. Tetapi menurut ulama ini tidak berdosa. Walaupun sholat ini qadha tidak berdosa. Kenapa? Karena Anda punya alasan. Kenapa tadi tidak sholat duhur? Karena perjalanan macam-macam, ada bis dan macamnya. Saya kira begitu. Ini kan ada waktunya sudah habis dari Imam Firman. Mungkin ada yang ditanyakan juga, anak-anak? Siap ada apa siap tidak ada? Oh, siap tidak ada. Ya udah apa. Kalau siap tidak ada, ya saya siap berhentikan sampai di sini ya. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.